Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini Bro, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu pengambilannya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. iya, Yulianti, dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini sama Jokowi. Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yulianti itu, maka dikasihlah suami ketua MK itu. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk diubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada 2 tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang enggak itu. Hidayati, yang ada yang kawannya itu yang dia siapa tuh yang ada lulusan kehutanan juga. Nah, ini ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 di Hotel Abel Mondoromo, itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Jadi saya sebutkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof tahun akademi 8081, tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi, pidatonya Pak Sunardi. Ya, jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini Bro, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu pengambilannya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Yulianti, dan punya 2 anak. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, langsung Rizal Fadila. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya Rizal Fadila dari Bandung, Kang ya? Langsung. Bandung. Luar biasa. Saya sambil melihat foto kucing saya beranak lagi rupanya. British Shorthair namanya Lucy, kemarin beranak 6 meninggal 4, kemudian 2. Maka kemarin dulu berapa bulan ya waktu lebaran, menjelang lebaran. Sekarang
kawin sama kucing kampung sehat walafiat dia. Dan beranak 6 atau 7 tadi saya lihat masih hidup semua itu. Oke, sahabat sekalian, Kang Rizal Fadila, tentu orang akan bertanya. Tadi memang soal ex-rektor UGM Profesor Sofyan Effendi, tapi yang kita tanyakan dulu perasaan Kang Rizal Fadila setelah on the list, ya kan? Bukan top list tapi on the list. Ya. Jadi satu di antara 12 orang yang dikirimi surat cinta, ya kan? Dianggap sebagai pelapor dari sebagai terlapor, karena pelapor juga beliau, tapi di baris krim. Terlapor tindak pidana macam-macam, nggak tahu yang mana yang mau dikenakan. Satu, tindak pidana yang namanya pencemaran nama baik 310 KUHP. Kemudian fitnah 311 KUHP, penghasutan 160 KUHP. Kemudian pasal 32 Undang-Undang ITE menggunakan manipulasi dokumen tanpa izin. 35 manipulasi dokumen agar tanpa otentik. Itu yang 12 tahun nih. 12 tahun itu. Kemudian 27A pencemaran nama baik dengan media elektronik, ya kan? Ujaran kebencian. 4 tahun ini. Ujaran kebencian. Hoax juga 6 ada. tahun. Nah, hoax nggak ada kalau di dalam pengadilan ini. Saya juga heran. Nanti kita bahas ya. Nah, biar objektif, kita bacakan SPDP-nya. Jadi ada surat perintah dimulainya penyidikan yang disampaikan Kapolda Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI dan menyebutkan ada 12 nama orang yang mendapatkan surat cinta tadi yang saya katakan. Jadi yang mendapatkan surat cinta itu selain pelapor, yang paling penting itu terlapornya yang kita akan bicarakan. Satu, Profesor Egy Sujana. Biar kita sama-sama ini. 2, HM Rizal Fadila. 3, Damai Hari Lubis. 4, Kurniatri Royani. 5, Rustam Effendi. Kemudian 7, Roy Suryo. 6, Roy Suryo. 7, Rismon Sianipar. 8, Dr. Tifa. 9, Abraham Samad. Samad ke bawah. Iya, ke bawah juga. Kemudian 10, Michael Sianipar. Ini Sinaga. Michael Sinaga. 11, Pian dari Langka Update. 12, Babi Aldo. 3 terakhir ini YouTuber. YouTube. Dan lucunya Locus Delicti dan Tempus Delicti disebutkan secara spesifik, yaitu tanggal 22 Januari. Itu lagu Iwan Fals. 22 Januari kita berjanji. Oke. Kang Rizal, apa perasaan, mood, pendapat atau apapun ketika kemudian masuk on the list tersebut? Silakan Kang Rizal. Saya kira itu sudah diduga gitu sejak awal juga bahwa memang ada pembidikan lah gitu, bahwa Jokowi melakukan pelaporan dengan segala dinamikanya itu, kemudian tambah dengan laporan-laporan Jokowernya gitu kan di beberapa Polres, semuanya itu sudah kebaca sebenarnya. Oh, ini desain gitu, ada satu pola untuk pembidikan itu. Nah, nanti siapa-siapanya beragam itu. Pada waktu di Jokowi yang melaporkan 5 nama, Polres ada yang 4 nama, ada yang 3 nama, di total jadi 12 nama gitu kelihatannya yang muncul di SPDP itu. Jadi gitu 5-4-3 formasinya. 5-4-3 itu ya lebih sepak bola lebih pemain formasi menyerang itu 5-4-3. Jadi Kang Rizal sudah siap-siap ya, artinya Insya Allah ya, dari dulu juga kita siap begitu, tidak ada masalah karena dari semua sebetulnya pasal-pasal yang dituduhkan atau yang ditarik sebagai landasan deliknya itu bisa kita bantah gitu kan. Jadi di sini bukan soal hukum, di sini soal. Sebelum Kang Rizal bantah pasal-pasalnya tersebut ya, saya mau tanya ya, di antara 12 nama ini mana
yang Kang Rizal merasa surprise? Kok bisa masuk nama itu? Satu yaitu mungkin Abraham Samad. Itu Itu kan kemudian Dian dari Langkah Update. Pian. Kemudian Babe Aldo. Iya, saya Tiga kira orang itu ya. itu karena yang Michael Sinaga sudah pernah Iya, dan lumayan aktif. lumayan aktif dan lumayan juga dicecarnya Iya. untuk pemeriksaan atau klarifikasi. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Abraham Samad kok bisa kena juga? Menurut dugaan Kang Rizal apa? Mungkin ada podcast yang terkait ya. Mungkin ada podcast yang terkait gitu. Jadi ia ingin mengangkat aspek delik mentransmisikan gitu informasi gitu kelihatannya yang mungkin milik orang lain gitu kan, atau bisa tuh jadi manipulasi ya, pokoknya mah itu mah nanti diolah gitu untuk bisa terkenanya. Tapi sebetulnya pernah dipanggil Abraham Samad. Oh, memang Gitu. pernah dipanggil Ya, tapi tidak sampai. Oh, tidak Katanya sampai. tidak sampai menurut Abraham Samad, menurut pihak kepolisian sudah. bentuk fisiknya Ya, ya. tapi tidak ada lagi pengulangan gitu. Oke, tidak diulang. Jadi surprise-nya tuh di situ. Jadi nggak pernah datang, nggak pernah memberi keterangan, tiba-tiba terlapor Oke. dalam proses penyidikan. Itu kan artinya yang dinaikkan ke penyidikan gitu. Jadi peluang untuk disidik itu jadi ada. Iya. Jadi kira itu yang aneh gitulah di dalam proses ini. Oke. Jadi bisa jadi kemudian dia interview siapa gitu ya, memuat Iya. siapa. Wah, waktu itu Bang. Kalau begitu kacau banget tuh, bisa Kacau. banyak sekali yang bisa dijadikan Kacau tersangka. sebenarnya pada kayak mendidik orang didik itu binatang aja. jadi seperti mau nyaring tadinya gitu Iya. kan, tapi kok jadi lebih banyak daripada yang disaringnya gitu. Ya, Itu tapi juga atau itu. begini, barangkali juga misalnya dari beberapa 26 video dan lain sebagainya Iya, itu kan, iya. kan dicari, ini video ini nih yang mau ditembak. itu. Nah, kebetulan video ini adanya di Abraham Samad. Atau di Babe Aldo gitu. Saya kira dari situ ada baik Oke. podcast maupun Babe Aldo kan misalnya mengangkat mungkin apa yang di Barreskrim atau Iya. gimana gitu kan, yang ada konferensi pers. Baik, itu yang kemudian, waduh, kalau begini belum sehat negara kita. Oh sangat. Masih kan saya tulis tadi tuh lagu itu kan. Oh iya Bang. Aku bilang ini kritik, ya kan? Kau bilang berita bohong. Ya kan? Aku itu berita bohong itu dulu Undang-Undang 1 1946 kan? Aku bilang Oh, iya. ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Itu Undang-Undang ITE. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. KUHP. Jadi kita bikin lagu pun berdasarkan undang-undang. Lagu hukum itu. Iya, karena orang hukum. Oke. Dan itu ada semua serba salah. Aku harus bagaimana negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Iya. Beda pendapat kok dipidanakan. Uish. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Itu lagunya itu. Luar biasa itu, politis sekali. Makanya Kang Rizal harus karena aktivis kan nggak dengarkan lagunya. Kita udah mendedikasikan lagu itu. Kita dedikasikan lagu itu. Oke, Kang. Di dalam surat SPDP itu ya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dari Kapolda Metro Jaya disebutkan tempus dan locus delictinya. Lagi-lagi seperti panggilan sebelumnya yang menyebut 26 Maret sebagai 2025 sebagai tempus dan locus delictinya. Sekarang menyebutkan 22 Januari sebagai tempus dan locus delictinya. Kira-kira kalau Kang Rizal ingat di mana pada waktu itu? Nggak Tanggal jelas. 22 Januari. Nggak jelas itu untuk siapa juga nggak tahu kan. Tapi semua panggilan. Iya semua panggilan justru Makanya. itu main tabrak semua ini. Jadi kalau gitu. misalnya saya kasih contoh Kang Rizal. Misalnya Kang Rizal ditanya kejadian di luar tanggal 22 Januari, mau jawab nggak? nggak bisa jawab gitu. Satu nggak ingat, yang kedua rasanya nggak pernah Enggak, melakukan. maksudnya gini. Kan tanggal 22 Januari, katakanlah ditanya, saya nggak tahu ini kejadian apa, atau bahkan Kang Rizal mungkin tidak hadir. Lokus deliktinya Jakarta Pusat. Iya. Nah, Kang Rizal bilang, saya nggak tahu, saya nggak hadir sana, dan dia pun nggak punya bukti kalau Kang Rizal hadir misalnya. Iya. Bayangan saya paling cuma press conference apa-apa gitu ya. Iya. Nah sekarang dia tanya soal lain di luar tanggal 22 Januari, Kang Rizal mau jawab nggak? Ya enggak dong. Enggak ya, karena dulu Kang Rizal baik sekali dia jawab. Ya, karena ingin tahu juga format dia apa, Iya. itu kan mau kemana arahnya kan.
awalnya itu klarifikasi. Iya. Kalau klarifikasi kan bukan belum pro justisia gitu. Tadinya itu Bang, ini juga aneh. Nah, pertanyaannya adalah misalnya ya nanti Kang Rizal menolak untuk menjawab, ya kan? Sementara yang lain menolak untuk menjawab gitu kan, misalnya karena tidak terkait dua. Saya bayangkan itu kan kalau kompak kan. Lu dari mana dia bahannya? Itulah Bahan untuk kasus kemarin kan begitu Bang. Yang klarifikasi itu kita tidak menjawab. Keberatan tidak gitu kan, keberatan karena siapa orang ini yang melaporkan, ini yang kaitan di luar yang Pak Jokowi gitu kan, siapa, apa kepentingannya, apa kerugiannya, apa hubungannya dengan ijazah palsu, nggak ada, maka kami tidak menjawab kan begitu. Tapi kok langsung saja naik ke penyidikan. itu belum apa-apa. Pengumuman penyidikan itu pada hari yang sama ketika Dokter Tifa diperiksa. Jadi kan berarti kan sama sekali nggak diperhitungkan lagi. Iya kan? Iya. Kalau saya ingat tuh waktu itu saya karena sudah ada anunya, desainnya gitu. Jadi katanya dari 5 kasus itu 3 naik ke penyidikan. Kalau Pak Jokowi juga karena sudah ditemukan tindak pidana kan. Tapi untuk laporan TPUA susah mencari minimal 2 alat bukti. Oke, Kang. Ini ada perkembangan terbaru ya. Sebelum nanti kita bicara kok Kang Rizal menulis yang begini ini ya, ya. Ada perkembangan terbaru yang mengatakan bahwa dari ex rektor UGM Profesor Sofyan Effendi yang mengatakan bahwa dia yakin sekali bahwa Jokowi tidak punya ijazah S1. Iya. Tapi dia dalam tanda kutip mentolerir bahwa sarjana muda. Dan ini viral sekarang karena dianggap sebagai counter apa yang disampaikan oleh rektor UGM hari ini, Ova Emilia. Iya. Dan ada juga cerita bahwa Ova Emilia dipanggil Prabowo dan lain sebagainya. Tapi itu agak sumir, saya belum pernah mendengarnya juga. Nah, apa yang ingin Kang Rizal sampaikan soal ini? Ya, saya kira itu mungkin bersesuaian dengan apa yang diuraikan oleh Dirtipidum pada waktu mengumumkan di Bareskrim bahwa tidak ditemukan unsur pidana, kemudian dihentikan penyelidikan, kan itu yang diumumkan. Kan itu ditayangkan, Bang Refli. Salah satu penayangan adalah soal format program apa yang diminta, gitu kan? Itu program studi yang apa? Yang dipilih oleh Jokowi, itu kan disebut Jokowi Dodo. Dia mengurung di 3 posisi itu SMSM, sarjana muda. Dan itu 3 kali ya? 3 kali, bukan sekali doang. Kalau sekali hilang. Jadi lucu juga gitu kan. Di satu sisi yang ditayangkan itu adalah pilihan program sarjana muda, tapi yang diumumkan justru ijazahnya asli untuk S1-nya, gitu kan. Jadi itulah yang kemudian jadi dasar juga pada waktu itu TPUA bersama AABB melaporkan Dirtipidum ke Kadif Propam Mabes Polri. Itu dasarnya begitu, antara bukti-bukti dengan konklusi itu tidak nyambung gitu. Jumping up ya. Gitu. Atau konklusi mendahului penyelidikan. Iya, bisa jadi gitu. Dan selama ini begitu gitu, seperti konklusi dibuat dulu kemudian disesuaikan. Kang, selain gelar perkara khusus, Kang Rizal kan juga melaporkan Dirtipidum ya, Brigjen Johandani Haraharjo Puro ini ke Propam. Itu nasib laporannya gimana? Ya belum ada perkembangan gitu. Kita sebetulnya kan tadi dua jalur kan, Karawasidik dan Kadipropam. Kalau yang Karawasidik sampai gelar perkara khusus. Nah itu pun masih juga belum jelas pengumumannya apa kan gitu, hasilnya bagaimana gitu. Padahal kita sudah mengajukan bukti-bukti lah yang untuk bisa membandingkan, bahkan sampai konklusi yang menurut TPUA itu benar gitu kan, yaitu tidak identik, jadi bukan identik gitu kan, tidak identik itu. Dan dari situ harus ditemukan unsur-unsur pidana, makanya nggak boleh dihentikan penyelidikan itu gitu kan. Bahkan masih ada agenda-agenda temuan-temuan baru gitu kan, tentang pembuatan ijazah palsu, bahkan timnya juga muncul gitu, sehingga nggak boleh dihentikan penyelidikan. Kang, kalau kita berpatokan kepada pasal 184 ya? Ya, tentang bukti. Ya, pasal 184 KUHP mengenai alat bukti. Ya, kita buka biar kita benar ya. Alat bukti sah menurut pasal 184 KUHP ya. Bukan KURAP nih, KUHP.
Kalau korup lain lagi. Nah, yang alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa bila mana sudah di pengadilan. Dan sebenarnya ada tambahan yang berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan itu dokumen elektronik, ya kan? Itu juga bukti, menjadikan bukti. Dan kita tahu bahwa minimal 2 alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Saya bicara Barreskrim ya, di mana laporan TPOA sepertinya belum jelas. Bahkan dikasih status laporan polisi saja tidak. Ya, LI aja, laporan informasi. Laporan informasi. Jadi bukan lagi pelapor, tapi pendumas. Itulah yang pendumas sudah dumas itu sendiri sudah disingkat, tiba-tiba disingkat lagi pendumas. Oke. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan dokumen elektronik ya, atau ya dokumen elektronik. Pertanyaan saya, untuk naik ke penyidikan ini sebenarnya gampang nggak untuk kasus ijazah ini? sangat untuk yang di Barreskrim. Iya. Oh, itu sangat kuat. Apa aja misalnya? Ya misalnya soal tadi bandingan tanda tangan. Ya kita bicara dulu. Keterangan saksi kira-kira bisa didapatkan nggak? Saya kira bisa juga keterangan saksi dari yang pelapor. Ya. Gitu kan, dari pelapor jelas gitu keterangan saksinya, yaitu misalnya siapa yang bisa mengatakan ini bahwa ada dugaan tindak pidananya? Ya kalau saya termasuk yang jadi saksi. Itu pada waktu itu saksi pelapor atau pendumas tadi gitu kan, sudah disampaikan itu gitu tentang bukti-bukti yang dimaksud itu. Gitu. Keterangan ahli apalagi ya? Kalau ahli kita nggak tahu. Waktu itu maksudnya kita bicara mengenai sesuatu hal untuk ditingkatkan ke penyidikan, tinggal panggil Rismond, panggil Roy Suryo. Itu yang kita minta awalnya. Di situ malah saya sebut ini. Tapi kan sudah ada penyidikan gelar perkara khusus. Oh iya, waktu setelah gelar perkara khusus. Kita sekarang bicara sekarang kan. Kalau sekarang mau sudah sangat terbukti. Surat fotokopi ijazah minimal. Fotokopi ijazah. Gitu atau kalau mau ya disita ijazahnya kan, kalau mau penyidikan kan. Iya. Petunjuk banyak sekali. Kasmujo itu petunjuk. Banyak. Pasar Pramuka petunjuk ya kan. Iya. Perkara benar apa enggak itu soal lain, tapi petunjuk kan. Keterangan terdakwa nanti. Dokumen elektronik banyak. Ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengatakan dan juga Kang Rizal, ya sebenarnya nggak susah meningkatkan itu ke tahap proses penyidikan, ya kan? Iya. Itu. Iya, dari itu aja dulu Bang, dari tidak identik, karena kan kunci dihentikannya penyelidikan adalah identik. Sementara dari gelar perkara khusus terungkap gitu kan, tidak identik. Ya ini gitu, paling tidak keterangan ahli. Ya, kategorinya kan keterangan ahli yang ahli. Dari Roy Suryo kan, dari Rismond itu yang mengatakan tidak identik, termasuk topi merah. Topi merah khusus. Topi merah dimasukkan juga sebagai bukti utama. Masuk masa Barreskrim nggak bisa baca topi. Jadi kapan terakhir Kang Rizal masukkan bukti? Waktu kemarin ya, tanggal berapa itu ya? Lupa saya. Senin. Yang lalu lah, seminggu waktu nggak jadi kesini. Hari Senin. Senin itu kita sampaikan. Yaitu 3 itu. Apa? Satu yang topi merah. Untuk memperkuat. Topi merah yang di mana dia yang diambil? Yang dari RH Channel. Oh, dari RH Channel. Itu RH Channel itu yang top itulah. Lalu yang kedua? Yang kedua itu yang dari Madilog. Apa? Soal Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra soal Pasar Pramuka bahwa dia sangat concern dan sangat meyakini di situ. Ini minimal petunjuk. Petunjuk juga itu KNC Opposite Channel. Soal nama-nama itu kan, nama-nama tim pembuat ijazah palsu Joko Widodo. Yang berapa orang tuh? Ada 6 sampai 8 orang itu. 7 orang. Gitu. Ada yang sekarang masih menjadi komisaris. Ada termasuk Pak Iman masuk di situ. Jadi terus. Nah, ini sudah kita sampaikan ke Barreskrim. Kalau sudah ada petunjuk begitu, periksa dong. Tambahan baru. Apa tambahan baru? Itu tadi. Apa? Yang kita kemukakan. Yang bakal disampaikan lagi. Nanti yang 5 itu belum masuk tuh, yang Dokter Tifa kemarin itu. Kemarin Dokter Roy sudah sampaikan gitu kan, bahwa yang ijazah 5 analog itu. Kalau itu diserahkan nanti bukan itunya. Itu videonya saja gitu kan, karena itu juga menjadi bahan buat kepolisian untuk menindaklanjuti kalau mau serius. Kemudian
Sofian Effendi gitu kan. Dia makin banyak sebetulnya gitu kan. Makin terbongkar gitu kan. Makin susah. Jokowi sekarang pembuktiannya justru pada Jokowi. Kalau pembuktian soal ijazah palsu saya kira sudah maksimal, sudah banyak ini. tinggal dipetik aja ibaratnya. Iya, tinggal dipetik saja, makanya tinggal ajukan pembuktian terbalik sebenarnya. iya. Udah selesai. Pembuktian terbalik selesai. Masa orang disuruh membuktikan ijazah palsu atau tidak? Sudah banyak gitu kan. Kalau mau fair ya, oke, mana kita buktikan tapi kasih ijazahnya kan gitu. Digelar khusus kemarin sebagai palsu diharapkan begitu. Itu setelah karena kan dulu diserahkan ke Bareskrim, dikembalikan. Ini kompetensinya Bareskrim lagi, pinjam lagi aja kan. Iya. Kalau sudah penyidikan bisa disita itu. Apalagi penyidikan bisa disita. Luar biasa ya. Kang Rizal pagi-pagi sudah menulis, ya kan? Oh. Kapolda Metro dapat diadukan ke Propam Mabes Polri. Saya bacakan dulu ya, biar kita punya kehikmatan dan kebijaksanaan. Ini kapan nulisnya nih? Tadi pagi, Bang. Tadi pagi ya? Di sambil jalan ya ke sini ya. Tributeasia.com, Bandung, Jawa Barat. Memang aparat di bawah yang menjalankan tugas, akan tetapi jika kesalahan yang dilakukan dalam penegakan hukum dibiarkan, maka atasan ikut bertanggung jawab. Satu tingkat. Ya kan, katanya ya, bertanggung jawab. 2 tingkat kalau nggak salah. Iya. Yang siapa yang bilang itu 2 tingkat kan? Ya, siapa yang lupa saya. Pak Mahfud kalau nggak salah. Iya. Ketika menjadi Menko Polhukam ya. Jika pidana misalnya obstruction of justice, maka pembiaran adalah pidana pula, crime by omission. Oke. Kalau crime by commission itu ada perintah. Ada perintah ya, melakukan karena dikasih duit komisi ya. Mabes Polri merupakan instansi tertinggi di kepolisian. Ada fungsi pengawasan maupun penindakan. Propam Mabes Polri diberi tugas untuk itu dan dapat segera turun tangan. Fungsi Propam Polri adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota _PNS Polri. Propam juga bertanggung jawab dalam menegakkan etika profesi dan menjalankan pengawasan serta penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik. Kerja Polda Metro Jaya sejak awal dalam menangani kasus yang terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo sudah belepotan, luar biasa ya. Laporan pencemaran nama baik dan fitnah begitu kilat dikerjakan. Pada hari yang sama laporan diterima tanpa kajian atau konsultasi, lalu pembuatan BAP pelapor Joko Widodo dan keluarlah surat perintah penyelidikan. Luar biasa perlakuan istimewa itu. Hebatnya lagi, bukti utama hanya selembar fotokopi ijazah, fotokopi dalam map terlipat, bukan asli. Ini kesalahan fatal Polda Metro Jaya. Padahal Roy Suryo dibilangin, wah ini ternyata, kata Arianto Suryo, ternyata saya baru tahu dia bohong, pakai ini fotokopian yang palsu katanya. Yang tidak asli gitu ya. Padahal Polda juga pakai fotokopian. Fotokopi. Undangan klarifikasi tanpa kejelasan siapa terlapor dalam lidik katanya. Aneh, suatu delik aduan ya, kelah delik, tidak jelas siapa terlapornya. Ini namanya kasus menyisir atau mengayak terlapor. Kuasa hukum Joko Widodo menyebut inisial tapi itu kabur dan tidak sesuai dengan informasi saat klarifikasi. Inisial yang disebutkan itu adalah RS, TT, kemudian ES dan K, 5 orang ya. Kang Rizal nggak ada di situ. Nggak ada. Tapi Kang Rizal dilaporkan lain gitu ya. Agenda klarifikasi ternyata sangat serius, berjam-jam saksi diperiksa, bahkan ada yang ditunda hari lain karena belum selesai. Kurnian ya. Kurnia dan itu juga siapa? Rustam. Siapa? Media itu channel. Michael Sinaga ya. Hampir sulit dibedakan BAK dan BAP yang nyatanya sama-sama mendalam dan meluas. Janggal dan luar biasanya dari sekedar keterangan klarifikasi tiba-tiba sudah ditingkatkan kepada penyidikan. Ini hukum acara apa ya kan? Jadi BAK itu berita acara klarifikasi. Ya. Klarifikasi itu bukan pro justisia, lalu melompat ke penyidikan dengan SPDP ke Kejaksaan Tinggi. Polda Metro Jaya kejar target dengan cara menyiasati hukum, KUHAP dilanggar dan diinjak-injak. Demikian juga dengan beberapa Polres yang dengan enteng menerima laporan tanpa meneliti kapasitas pelapor dan kerugian yang diderita atas dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Menghasut, ujaran kebencian maupun hoax disematkan sebagai delik.
lalu seluruhnya ditarik ke Polda Metro Jaya selain kasus laporan Joko Widodo. Atas laporan yang tidak jelas kepentingan atau legal standingnya, pihak yang diundang klarifikasi tidak bersedia atau keberatan untuk memberi keterangan. Namun aneh, dengan ini Polda Metro justru mengumumkan peningkatan status ke tingkat penyidikan. Konon telah menemukan unsur pidana, katanya. Pidana yang mana? Mungkin keterangan Sylvester gitu-gitu. Itu. Lucunya, alih-alih didapat hasil saringan terlapor yang mendekati terperiksa, justru yang terjadi adalah obral terlapor. Dengan begitu banyaknya terlapor yang naik kelas ke penyidikan, 12 orang dikualifikasi terlapor sebagaimana dalam SPDP ke Kejaksaan Tinggi tertanggal 14 Juli 2025. Sekali lagi, Egy Sujana, Kurniatri Royani, HM Rizal Fadila, kemudian Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, kemudian Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifauzat Yasuma, Abraham Samad, Michael Sinaga, Babe Aldo, dan Pian. Ian. Jadi hafal kita. Aduh. Kemudian indikasi proses penyelidikan Polda Metro Jaya yang tidak profesional, apalagi presisi seperti ini, membuka peluang untuk adanya koreksi. Pihak-pihak berkepentingan dapat melaporkan pimpinan tertinggi Polda Metro ke Kadipropam Mabes Polri atas penyimpangan proses penegakan hukum yang bergeser menjadi penegakan kepentingan politik atau pelayanan maksimal kepada mantan pejabat yang bernama Joko Widodo. Masih pejabat Kang dia, Bang? Dewan Penasihat Danantara. Kalau mantan presiden, iya. Jangan hancurkan hukum oleh penegak hukum. Bangsa ini sudah terlalu menderita oleh para penjahat yang berpura-pura manusia baik. Mereka adalah koruptor, traitor, collaborator. Traitor itu pengkhianat, ya. Collaborator dan manipulator, ya. Luar biasa. Jadi ada rencana mau mengadukan Kapolda. Ya, kita akan Tapi propamnya bukan Sambo lagi kan? buka. Karena kalau Kadipropam saya cuma Sambo doang, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi, yang lainnya penggantinya soalnya. Ya, kira kita akan bahas dengan kuasa hukum, Ya. Bang, tentang pola pengaduan ke Propam ini, gitu kan, apakah kuasa hukum atau mungkin prinsipal atau klien gitu yang bersangkutan. Kira nanti kita akan polakan yang terbaik lah tentang ini. Tapi yang jelas bahwa hal itu strategis gitu kan. Seperti juga kemarin pada waktu gelar perkara khusus itu juga tekanan atas ajuan pengaduan ke Kadif Propam berkaitan dengan obstruction of justice, dirti pidumnya Brigjen Johandi itu. Itu saya kira saya kira itu punya pengaruh besar terhadap dipenuhinya gelar perkara khusus. Tapi yang paling lucu adalah dalam gelar perkara khusus hadir Arianto Sutadi. Iya. Kalau tidak salah kan? Dia bilang saya hadir tuh baru ini kan? Ya, tapi waktu sesi 1 kita tidak melihat ada Arianto. Gitu. Mungkin di sesi 2. Sesi 2 itu yang kemudian tertutup lah. Yang dia menjadi bahan itu kan? Saya baru tahu katanya. Ternyata selama ini Roy Suryo bohong. Bohongnya apa? Ternyata menggunakan itu dengan pakai fotokopian. Di orang yang aslinya nggak di-upload ya gimana? Harusnya di situ. Atau sebenarnya kan sudah ada Dian Sandi itu kan nggak dibantah. Kan? Iya, nggak dibantah. Gitu. Saya kira Seperti sudah banyak lah bukti-bukti yang ikan itu dalam kolam mau dikacaukan aja airnya itu. Iya. Oke, jadi dipertimbangkan untuk ini ya, untuk mengadukan Kapolda Metro. Iya, saya kira itu menjadi usulan lah, nanti kita akan bahas gitu kan tentang kemungkinan itu, karena dasarnya cukup kuat gitu. Masalahnya dasarnya cukup kuat itu saja gitu. Oke, masalahnya adalah pengaduan ke Propam terhadap Brigjen Johandani Dirtipidum belum ada tindak lanjut. Itu belum ada tindakan, tapi efeknya gitu kan kita bisa melihat efek ke pekerjaan Biro Wasidik gitu kan ada gitu. Saya kira juga ini apakah pengaduan itu juga punya efek terhadap kalau misalnya kalau seandainya netral profesional kan mudah sekali. Ini sangat mudah begitu. Seminggu aja sudah cukup tuh. Ada yang bilang kasih saya kewenangan 2 minggu selesai. Ada yang bilang seminggu. Ya memang tinggal bawa yang asli. Uji forensik juga selesai. Iya, tapi ditinggalkan dulu ke penyidikan. Karena menurut Perkap itu uji forensik itu terakhir itu. Iya. Jadi sudah ada proses-proses terdakwa dan lain sebagainya. Iya. Jadi nggak bisa juga ujuk-ujuk uji forensik di depan gitu. Iya. Gitu. Nah, Kang. Saya tadi mau ngomong apa ya?
Kacau juga. Tadi sudah di depan di awang-awang jadinya. Iya, pokoknya pendidikan lah. Iya. Aduh, saya mau menunjukkan sesuatu tapi oke lah, tanya yang lain dulu. Itu sudah ada panggilan belum ada ya? Belum. Nanti pasti panggilan sebagai saksi ya? Sudah. Iya, sebagai saksi dulu gitu kan. Iya. Karena kalau sudah sebagai terlapor sudah. Iya, makanya setelah terlapor nanti panggil saksi. Apakah tapi lucu banget tuh sebenarnya. Lucu memang. Karena ada yang terlapor, ada yang bukan kemarin tuh waktu undangan klarifikasi kedua itu ya. Hampir tidak ada yang terlapor. Ada Dr. Tifa terlapor. Itu yang kedua. Yang kedua. Iya, yang kedua itu sudah. Enggak. Iya, awal enggak. Tapi maksudnya Dr. Tifa doang, Dr. Tifa Risma mungkin ya terlapor kan. Tetapi yang lain kan enggak, kan cuma diundang begitu aja. Undangan klarifikasi, namanya undangan klarifikasi belum berstatus sebenarnya. Iya, enggak didatangi juga kan, enggak apa-apa. Dan yang paling lucu sebenarnya kalau kita bicara klarifikasi yang benar adalah membuat clear masalah kan. Tuh, bukan klarifikasi, itu jebakan. Iya, dan tidak ada di dalam KUHP Iya. itu kan ada sebut klarifikasi. Iya. Jadi itu bisa ke kiri ke kanan itu. Jadi karet itu. Bisa jebakan. Orang disuruh bercerita kasus yang akan menjebak dirinya sendiri. Begitu. Atau menjebak temannya. Sangat gitu. mungkin. Makanya itu perlu dikaji itu sebetulnya secara hukum. Nah sekarang yang pro justisia itu belum pernah. Belum. Harusnya kita bukan BAK, BAP. Iya. Itu kalau BAP, pro justisia hadir nggak hadir bisa berdampak hukum gitu. Sekarang belum pro justisia. Tiba-tiba loncat ini. Ibaratnya sekarang ini 0 baru. Iya, harusnya nggak bisa ke penyidikan. Itu makanya kenapa ini masalah hukum yang serius. Kok tiba-tiba dari klarifikasi ke penyidikan? Iya. Harusnya BAP dulu. Iya. Kan biasanya kan dulu kan begitu dia. Dia sudah dalam proses penyelidikan dia sudah mendapatkan 2 minimal alat bukti. Lalu ditingkatkan ke penyidikan. Penyelidikan dulu kalau klarifikasi. Oh bukan, saya nggak bicara klarifikasinya. Enggak, ya kalau saya kan dari penyelidikan yang dia lakukan sendiri. Periksa. Ya tiba-tiba kemudian setelah gelar perkara kemudian naik ke penyidikan. Bisa. Dari penyidikan itu barulah kemudian diperiksa saksi-saksi. Ya kan? Ya. Nah, awalnya sebagai saksi, kemudian kalau misalnya ini jadi tersangka misalnya kan itu. Iya. Ini kan lucu ini. Ruwet ini. Iya, terklarifikasi, terlapor aja nggak jelas. Terlapor nggak jelas. Ada klarifikasi 2 kali. Iya. Padahal belum ada berita acara pemeriksaan sebagai saksi yang pro justisia. Belum ada yang pro justisia ini. Tapi sudah tiba-tiba ke penyidikan. Iya, gitu. Sebenarnya kan proses penyidikan itu naik ke penyidikan kan tidak harus memeriksa saksi sebenarnya, ya kan? Ya. Nah, jadi dia bisa saja alat bukti yang dia dapatkan dari keterangan. Biasanya kan gitu dia, surat sama keterangan ahli. Surat keterangan ahli naik ke penyidikan. Iya. Nah, tetapi kan harus ya tetapi kan untuk menemukan tersangkanya orang diperiksa dulu sebagai saksi. Enggak ada klarifikasi begini kan. Dan harus didengar pihaknya, terlapor harus didengar gitu kan. Makanya kemudian kalau seandainya ternyata tidak cukup ya untuk dilimpahkan, makanya kemudian SP3 kan begitu harusnya. Jadi harus masuknya di ini tiba-tiba penyelidikan dihentikan gitu kan. Jadi nggak ada lagi bicara Bareskrimnya ya. Tapi benar, tapi upaya hukumnya apa? Ini untung saja ada perkap yang membuat ruang gelar perkara khusus. Itu masih untung gitu. Tapi upaya hukum seharusnya di pengadilan. Jadi Kang, kita ini harus belajar lagi nih hukum acara pidana yang benar itu. Karena begini, kalau kita lihat kan, ada KUHP, tapi ada juga perkap. Ada surat edaran yang kemarin dikritisi juga itu oleh. Bahkan ada perkaba. Perkaba ada lagi Bareskrim. Kacau juga. Oke. Apa lagi Kang yang mau disampaikan? Oke, gini. Ini kan Kang Rizal ini kan sebenarnya bolak-balik Jakarta Bandung. Kalau orang bilang ini Kang Rizal ini kayak orang bodoh, ya kan? Mau menyerahkan lehernya, ya kan? Kang Rizal yang mewakili TPOA bolak-balik mengajukan bukti tambahan ke Bareskrim, ya kan? Iya. Dan Kang Rizal sendiri yang tanda tangan tuh sebagai wakil ketua umum TPOA, masih wakil ketua umum sekarang. Wakil ketua masih ya wakil ketua umum TPOA. Ketua. Wah gitu. Nah,
Kan kalau Kang Rizal nggak datang kan sebenarnya yang akan menghandle itu orang Jakarta jauh lebih baik tuh. Iya. Kenapa kok Kang Rizal nekat banget tuh? Ya itu kan kewajiban gitu kan, kewajiban satu warga negara jelas gitu kan. Yang kedua juga dalam konteks agama lah. Bahwa ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Itu mah kemanapun kita kejar gitu kan. Walaupun konsekuensinya dibidik sebagai tersangka. Ya enggak apa-apa, itu risiko dari semua juga gitu yang melakukan dakwah dengan benar gitu kan, selalu mengandung risiko gitu. Kalau hanya amar ma'ruf nggak ada risiko. Nggak ada. Tapi kalau sudah nahi munkar ada gitu ya, itu mah konsekuensi. Kalau misalnya amar ma'ruf sih enteng kecil, kan? Semua orang suka yang baik begini kerjakan, nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu kan ya semuanya. Tapi begitu nahi munkar itu orang sedang berbuat munkar diomongin, ditindak, dicegah, ngamuk itu. Ngamuk dia, apalagi yang berkuasa. Makanya saya bilang yang nggak bisa diomongin itu 3 tempat jenis. Satu, orang yang sedang berkuasa nggak bisa diomongin tuh. Nggak bisa dinasihati. Orang yang sedang jatuh cinta. 3, orang yang nggak ngerti informasi, nggak tahu informasi sama sekali ya. Jadi buta informasi. Jadi dia nggak bisa diomongin. Minimal adalah sedikit informasi baru bisa masuk. Yang keempat, orang gila. Nggak bisa diomongin gitu. Iya. Oke, Kang. Ya, Kang. Kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Yes. Silakan Sobat Era sekalian kalau mau nanya ke Kang Rizal ya, Kang Rizal Fadila ini, kalau yang lain tiarap dia malah muncul melulu gitu ya. Kalau di TPUA sebenarnya Kang Rizal orang baru. Baru tahun 2024 kemarin ya. Waktu gugatan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi tiba-tiba didapuk sebagai wakil ketua umum. Nah, karena kebetulan ketua umumnya atau presidennya sedang sakit ya kan, dan memang sakit betul, maka Kang Rizal lah yang kemudian banyak mewakili kemana-mana, termasuk memberikan tambahan-tambahan bukti ke Bareskrim Mabes Polri gitu ya. Makanya saya katakan itu menyerahkan leher jadi, untuk digorok gitu ya. Oke. Maka silakan bertanya ya saudara sekalian. Jadi ini semi diadili. Anda dinilai Indonesia itu ya. Oke. Nih yang ngata-ngatain nggak perlu lah ngata-ngatain Jokowi atau udah kebanyakan soalnya ya. Oke. Tapi ada juga yang ngatain Kang Rizal nih. Iya. Ini tersinggung nggak kalau saya sebutkan? Nggak tersinggung. Tetap, karena semua orang akan mati kan. Nih Robin ABD. Robin ABD itu apa? Abdul ya. Nih kakek sudah tinggal antri ke kuburan masih mau berurusan dengan hukum. Insaf saja, urus cucu dan nikmati hidup. Nah, silakan Kang. Tapi nanti ya. Kemudian gila nggak tuh ya? Menghibur diri sebelum stres di penyidik ya. Adu ilmu lulusan Akpol lawan lulusan UGM. Cara kerja kepolisian sedang disorot masyarakat. Bang Refli sekali-sekali undang saudara Pratikno, diundang di podcast. Rakyat mau dengar nih saran dan masukan dari beliau. Mudah-mudahan beliau bersedia. Kalau tahun 2014 mungkin masih sebelum 2014 mungkin masih ada peluang karena Pratikno teman saya. UGM ya? Beliau rektor kan? Beliau rektor. Tapi sebelum menjadi rektor kan kita sering ketemu kegiatan tuh. Iya. Gitu. Karena saya pernah kebawa charger dia. Kabel charger kalau nggak salah ya. Masih ingat. Iya. Gitu. Waktu kita ada acara di mana gitu. Semua pengen nutupi kasus Jokowi, mereka nggak sadar Allah itu maha tahu. Tapi sekarang Pratikno udah kaya raya pastinya ya. Tinggal selangkah lagi, kejar analog Jokowi, adu dengan analog pembanding, selesai sudah. GPI mantap, luar biasa ya. Itu yang dari dulu yang susah. Kejar-kejar analog mau gimana dia? Dikempit sama dia ya kan? Iya, sembunyi. Gitu ya. Kemudian baru kali ini tahu kalau kopi ijazah bisa dibuat uji digital dan hasilnya keluar asli. Kalau gitu ini mumpung lagi razia operasi Patuh Jaya, bawa SIM dan STNK kopi saja, yang penting aslinya ada. Ini saya bisa tambahkan sedikit nanti keterangannya ya. Tergantung ujinya apa ya. Lawan kedoliman ya. Kemudian ke Bareskrim nggak percaya, Polda nggak percaya, Kompolnas nggak percaya, Komnas HAM nggak percaya. Sekarang ke Propam, nanti kemana lagi? Ya, itu juga penting tuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang RH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan penasihatnya terkesan sangat berkepentingan dengan ijazah palsu Mulyono. Kemudian
Jadi Parcok nggak usah protes ya kalau saat razia ada masyarakat yang bawa dokumen kopi, kan yang penting identik dan aslinya ada di rumah. Mulyono saja boleh, masa kita nggak boleh? Yang adil dong. Oke, Kang Rizal silakan. Ya, yang pertama mungkin sudah tua kok masih juga gitu kan mempermasalahkan hal begini. Kan ada pepatah itu Kang Refli, old soldier never die. Oh, gitu kan. Just fade away. Iya. Dia hanya lewat tidak saja. mati, dia cuma menghilang. Menghilang gitu aja. Gitu. Jadi saya kira gitu kan, ini pelajaran buat yang muda-muda sebenarnya mah gitu kan. Kita saja yang tua gitu masih bisa. Tapi emang berapa tahun sih Kang Rizal? Enggak tahu, masih muda rasanya mah. Berapa? 65. Wah, 65 sih. Masih muda. Masih tuaan Rocky Gerung. Oh iya. Kang Rizal tahun 60 lahir. 59 Tapi Desember. Wah, Rocky Gerung 59 juga tapi 20 Januari. Oh, Januari, ya beda sedikit lah. Gimana beda sedikit? Oh, banyak. Bedanya Bulan. 11 bulan bedanya. Bulannya. Iya, bedanya 11 bulan. Jadi begitu. Saya kira ini justru dorongan bagi yang muda-muda gitu kan. Iya. Jadi yang generasi berikut lah supaya juga ikut peduli gitu kan terhadap permasalahan masyarakat, bangsa dan negaranya. Itu satu. Yang kedua, memang dalam konteks agama kan nggak boleh berhenti. Iya, walaupun gitu, Anda kan. tahu Anda Walaupun mati tahu besok, mati besok, Anda tetap harus berbuat ya, baik. kalau kita mau mati besok sekarang masih bisa nanem, nanem lah gitu. Bahkan kan semua mengejar yang disebut husnul khotimah, gitu kan, akhir baik. Akhir yang baik. Kita berikhtiar menuju ke sana saja gitu sebetulnya. Oke, jadi mungkin dia nggak ngerti nih Robin ABD ini ya. Nggak ngerti dia konsep husnul khotimah, dia nggak ngerti ya kan. Berjuang dia nggak paham. Ya kan kita berdoa Allahumma ja'al bi husnil khotimah kan begitu Bang. Gimana soal ini? Soal fotokopi itu. Jadi gini, saya tambahkan sedikit ya. Gini, bro, sobat era sekalian ya. Fotokopi itu bisa dibuat untuk pengujian tertentu. Misalnya uji tentang image comparison. Apakah huruf A-nya itu tumpang tindih apa enggak dengan logo UGM. Nah, itu tidak terpengaruh dengan pixel. Jadi walaupun kabur, yang penting hurufnya masih terlihat. Nah, itu bisa. Nanti kita keluarkan yang image comparison-nya itu. Nah, tapi kalau yang lain ya barangkali memang membutuhkan sebuah ijazah analog yang kemudian dipoto dengan resolusi tinggi. Tapi kan masalahnya dalam kasus ini nggak susah mendapatkan analognya kalau mau ini kan. Mudah sekali. Bahkan sudah beberapa kali kan ditunjukkan, nggak ada yang beda selain apa yang sudah dianalisis ini. Gitu. Saya kira itu juga jadi perhatian yang nggak pernah ada yang lain gitu kan, baik fotokopi maupun analog dalam pengertian yang disampaikan oleh semacam Sandi Putra itu. Dian Sandi Utama. Sandi Putra, Sandi Utama. Itu. Ya. Jadi walaupun fotokopi sebenarnya masih bisa digunakan untuk image comparison, tetapi mendapatkan analognya nggak susah kalau memang ada niatnya kan. Orang tahu dikempit Pak Jokowi kan. Gitu. Saya kira nggak dibawa-bawa dia ijazahnya, pasti di rumah aja kan. Something wrong. Gitu. Apalagi Kang? Iya, saya kira akan sampai kan, karena sekarang sudah bergesernya sangat semakin sudut deviasinya makin besar kan gitu. Deviasi untuk sudut untuk kepalsuannya. Makin terkuak. Terkuak. Dari juga tingkat kepercayaan publik juga sudah meningkat bahwa ijazah itu palsu. Nanti saya sebut tesisnya adalah ijazah itu palsu, antitesisnya asli. Gitu. Tadinya terbalik. Tadinya asli yang tesis, antitesis ijazah palsu. Sekarang pembuktian bukan kepada mereka yang membuktikan ijazah itu palsu, tapi kepada yang mendalilkan ijazah itu asli. Gitu. Karena tinggal itu kok sekarang. Misalnya gitu. Keterangan UGM sudah dibantah oleh mantan rektornya Sofyan Effendi. Kemudian pernyataan asli atau identik Bareskrim sudah dibantah oleh 3 ijazah pembanding, dan kemudian bahkan dilakukan gelar perkara khusus kan. Gitu. Paling ngancam-ngancam aja kayak gitu aja sebetulnya itu gitu. Bukan dalil tapi dalih ya kan, bergeser ke situ. Dan saya kadang-kadang sedihnya ya orang-orang yang mengaku advokat gitu ya,
Kenapa harus memenjarakan orang ya? Kalau bela aja gitu. Ya. Tapi ini tidak bela, tapi dengan sikap yang kejam. Ya kan? Saya ingat tuh pernyataan seorang advokat. Wah, yang membela gitu. Mudah-mudahan malaikat mendengarkan katanya. Ketika Dokter Tifa mengatakan kalau memang ijazahnya itu asli, kami rela ikhlas katanya di penjara dan lain sebagainya. Tapi tunjukkan. Tiba-tiba dibilang mudah-mudahan didengar malaikat. Maksudnya yang soal penjaranya itu. Saya bingung nih. Apa yang diajarkan dosen-dosen di Fakultas Hukum ya? Ketika seorang advokat demi membela katakanlah orang yang membayarnya sampai rela untuk memenjarakan orang lain. Bukankah yang harus dia bela adalah sesuatu yang sifatnya ya bukan pemidanaan dalam pengertian penjara, tapi membuktikan defense bahwa ijazahnya itu asli. Kan itu aja sebenarnya. Kenapa dia kemudian ngaco ke sana kemari gitu? Advokat itu kan mengadvokasi. Iya, itu feedingnya. Iya, bukan kemudian membawa Kalau orang. yang membawa orang itu kan jaksa. Bukan advokat. Dia mungkin merasa advokat plus jaksa gitu ya. Saya nggak habis pikir terus terang saudara sekalian. Kok bisa ya advokat yang jadi orang bersekolah hukum itu menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan untuk mencari celah dan memenjarakan orang. Kan yang dicari adalah ijazahnya palsu atau tidak. Let's say misalnya the last ijazahnya asli, misal, kan tergantung Pak Jokowi. Kalau saya sebagai advokat, kan saya akan bilang, Pak, udah Pak maafkan aja Pak. Yang penting Bapak sudah beres. Kali begitu kalau yang benar. Nah, bagaimana kalau sebaliknya palsu, ya kan? Nah, palsu, ya dia sebagai advokat, ya dia harus berusaha membela agar hukumnya ringan. Kan begitu. Itulah yang namanya advokat. Loh, ini advokat nyari-nyari kesalahan orang lain untuk dipenjarakan. Padahal dia tidak berbuat apa-apa gitu ya. Gitu. Oke, Kang, apalagi mau disampaikan, Kang? Saya kira polanya yang naik tadi penyidikan gitu kan, dari penyelidikan yang sudah tidak tepat itu gitu kan, perlu koreksi atau pengawasan dari sebanyak pihak juga gitu kan, karena tadi ada keraguan juga pada internal aspek kejujuran internal gitu kan, termasuk tadi buat apa ke Propam, bagaimana kalau Propam juga dan seterusnya kan, berarti ada keraguan gitu kan. Oleh karena itu ini fungsi-fungsi eksternal gitu kan, mungkin juga lembaga-lembaga politik gitu yang harus juga ikut gitu kan pengawasan gitu terhadap ini, walaupun kita skeptis juga pada lembaga politik yang untung ada. Kang Rizal ngomong ini yang saya lupa. Jadi saya tidak tahu, pokoknya yang jelas sudah mulai muncul, sudah ada upaya untuk mengadukan kasus ini ke pihak eksternal di dalam negeri maupun eksternal di luar negeri. Konon ada yang ke Prabowo, ada yang ke DPR, ada yang ke Komnas HAM. Kalau luar negeri ada ke United Nations, ada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, Amnesty International. Pendapat Kang Rizal, apakah it is too soon ya, terlalu buru-buru, atau memang sudah saatnya? Kalau menurut saya sudah saatnya gitu kan, karena ini menghadapi orang yang dablek gitu kan, yang didukung oleh para tadi advokat dablek juga gitu, sama gitu, yang susah sekali diberi pengertian, juga institusi penegak hukumnya yang juga tidak mudah untuk diingatkan gitu. Jadi kalau sekarang memang saatnya ini diperluas gitu kan, penekanan termasuk tadi aspek politik DPR, mungkin juga ke Presiden, ke Komnas HAM, pokoknya semua aja sekarang mah, sampai ke luar negeri tadi, UNHCR gitu kan. Bukan ya? UNHCR itu ya United Nations, itu kebantuan kemanusiaan. Itu ini United Nations High Commissioner of Human Rights. High Commission of Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia. Itu satu. Kemudian juga Human Rights Watch. Gitu kan, Amnesty International. Saya kira itu hal yang sudah seharusnya teman-teman di diaspora itu perhatiannya besar, dan saya kira itu sangat strategis gitu kan, untuk bisa membantu menekan gitu kan otoritas di dalam negeri kita. Kang, mudah-mudahan perjuangannya memperoleh hasil yang baik ya kan. Amin. Good newsnya adalah apapun yang terjadi tetap akan insya Allah memberikan pahala yang baik ya, untuk bekal di akhirat kapanpun. Kita namanya dipanggil itu kan tidak ada syaratnya tua dan muda, at any time, mudah bagi Allah, termasuk tadi yang
yang bilang tadi ya, itu mudah bagi Allah ya kan, walaupun Anda sehat walafiat. Ya termasuk kita semua, termasuk saya juga ya. Makanya astagfirullahalazim. Closing statement, Kang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun gitu. Jadi kalau Allah sudah menentukan momen saah gitu kan, tidak ada yang bisa mempercepat dan tidak ada yang bisa memperlambat gitu ya. Momen semua hal itu saah itu bukan hanya soal kematian gitu. Ajal bukan soal kematian gitu kan, tapi momen apapun itu. Saya kira sekarang masyarakat, umat, bangsa, rakyat sedang mengejar momen berkaitan dengan dugaan terkuat berkaitan ijazah presiden antar presidennya itu, maka akan ada waktunya gitu, dan waktu itu semakin dekat. Kalau saya sangat yakin gitu kan, lihat saja fenomenanya gitu Bang, berkaitan dengan terbongkar kan dulu tidak ada gitu. Apa sekarang muncul itu dulu tidak pernah terpikirkan. Dulu menganggap sangat kuat sekali gitu kan tentang pernyataan atau pembuktian ijazah aslinya. Sekarang terbalik gitu, semakin tipis ijazah asli itu gitu. Jadi sekarang lebih banyak yang percaya bahwa ijazah itu palsu ya. Itu common sense gitu. Sudah jadi common sense. Oke, saudara sekalian ya, dengan Kang Rizal Fadila, kalau yang lain begitu ada peluru ditembakkan lari terbirit-birit atau tiarap, ini malah disongsong peluru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.